ini merayakan Yesus naik ke surga. Setelah 40 hari beliau di dalam dunia setelah kebangkitannya, maka tepat hari ke-40 tiba waktunya Yesus harus naik ke surga, menggenapi seluruh nubuatan, seluruh keterangan kitab-kitab dalam perjanjian lama. Kita bersyukur tidak ada satu peristiwa pun yang tidak digenapi untuk memberi keterangan yang pasti bahwa Kristus adalah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Allah yang hidup, yang berkuasa atas sorga dan bumi. Seluruh keterangan tentang beliau tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tidak ada yang meleset. Sungguh ribuan tahun yang lalu nubuatan itu tersampaikan oleh para nabi. Dan sesudah Kristus datang, mulai kelahirannya di Bethlehem sampai kenaikannya, kita bisa menyaksikan penggenapan seluruh firman itu terjadi di dalam hidup Tuhan Yesus. Tinggal satu keterangan tentang Dia yang belum terjadi, ialah kedatangannya yang kedua kali. Maka kalau kita menoleh ke belakang, penggenapan tentang kedatangannya sekalipun belum kita lihat, hampir dipastikan 100% bahwa itu akan terjadi. Itu jauh lebih penting dari banyak peristiwa, tetapi satu peristiwa pun tidak ada yang terlewatkan. Contohnya, waktu beliau masuk Yerusalem, menaiki keledai muda, kata Alkitab, kedatangannya yang kedua kali lebih penting daripada soal beliau menunggang keledai muda waktu masuk ke Yerusalem. Maka kepastian akan kedatangannya tidak ada keraguan sedikit pun. Bersyukurlah engkau telah menerima anugerah itu lebih dahulu. Banyak orang belum dipercayakan untuk menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Kita sudah dipercayakan sebelum orang lain dipercayakan menerimanya. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan anggap enteng anugerah ini. Jaga, pelihara, pegang, kata kitab Wahyu. Pegang apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Jangan seperti Judas Iskariot yang sudah lebih dahulu menerima hak menjadi murid Kristus, tapi dia menganggap ringan hak menjadi murid itu. Dia menjualnya. Bagi dia lebih penting uang 30 keping perak daripada anugerah menjadi murid Yesus. Hati-hati. Esau menjual hak kesulungan sampai sekarang akibatnya belum berakhir. Dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub hanya seharga sepiring kacang merah. Hati-hati.
Ada banyak orang bisa kehilangan anugerah yang Tuhan sudah beri kalau mereka tidak menjaganya baik-baik. Jangan menganggap sepi. Ini bukan soal agama, ini soal keselamatan kekal. Saya ingatkan, peristiwa kenaikan Yesus penting. Sebab kalau ia tidak naik ke sorga, ada banyak cerita di Alkitab menjadi sia-sia, menjadi hanya cerita kosong. Yesus berkata begini dalam Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku agar aku dapat memperolehnya kembali. Aku menyerahkannya. LCD-nya tidak ada. Aku menyerahkannya. Aku menyerahkan nyawaku agar aku dapat memperolehnya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat membunuh aku tanpa seizinku. Kematian Yesus di kayu salib bukan karena iblis begitu hebat berkuasa menangkapnya dan membunuhnya. Itu oleh karena Yesus menyerahkannya secara sukarela. Tidak ada seorang pun dapat membunuh aku tanpa seizinku. Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela, sebab aku berhak dan berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali sekehendak hatiku, sebab hak ini telah diberikan Bapa kepadaku. Terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Kematian Yesus di kayu salib bukan suatu kekalahan oleh karena iblis begitu kuat menangkapnya, bukan oleh karena serdadu-serdadu Romawi begitu hebat untuk menangkapnya. Yesus bilang, itu oleh karena aku menyerahkannya secara sukarela. Itu terbukti bahwa berkali-kali serdadu Romawi hendak menangkapnya karena waktunya belum tiba. Tidak satu kali pun mereka berhasil. Itulah sebabnya Yesus bilang, berkali-kali aku ada di bait Allah dan kamu melihat aku ada di sana, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu yang ditetapkan oleh Allah belum datang. Maka waktu di Taman Getsemani, Yesus pun berkata, ini aku. Dia menyerahkan diri kepada serdadu Romawi untuk selanjutnya proses menanggung dosa umat manusia harus digenapi. Kenaikan Yesus pun ke surga adalah menggenapi semua rencana penyelamatan. Itu bukan ujuk-ujuk terjadi. Itu rangkaian daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia menyelesaikan semua proses penyelamatan. Pahami dengan jelas supaya engkau bangga, bersyukur punya Yesus. Itu kelebihan Yesus dari siapapun nabi yang ada datang ke dalam dunia. Tidak ada nubuatan untuk seorang nabi. Itulah sebabnya pemahaman Kristen tentang Yesus dengan pemahaman percaya lain terhadap Yesus berbeda. Yesus yang di Alkitab
dengan Yesus dalam cerita kitab lain berbeda. Pahami itu. Yesus yang kita percayai dan Yesus atau Isa yang ada dalam kitab lain itu berbeda. Karena dalam kitab lain Yesus hanya manusia saja, nabi saja. Hanya dari perspektif kenabian, kemanusiaan Yesus dijelaskan di sana. Tapi Alkitab menjelaskan dia Tuhan, dia Allah. Maka kita mempercayai ada 4 Injil. Tiga Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, menjelaskan Yesus hanya dari sisi kemanusiaan yang lebih dominan. Tetapi Yohanes menjelaskan Yesus dari sisi keallahannya. Maka dimulai dengan pembukaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tadi malam saya sempat melihat sebuah video tentang penyangkalan, tentang keterangan palsunya. Dia berkata begini, seorang berkata begini, bagaimana firman menjadi manusia yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia. Dia tidak sadar akan juga bahwa dia sedang menyangkali imannya. Kalau firman tidak bisa menjadi manusia, lebih tidak bisa lagi firman menjadi sebuah buku. Waktu mereka melontarkan harapan-harapan mau menghujat kekristenan, mereka tidak sadar sedang melontarkan hujatan kepada imannya sendiri. Mereka bilang Allah itu firman, firman menjadi manusia. Lucu sekali katanya. Bagaimana Allah menjadi firman, firman menjadi manusia. Saya jelaskan kepada jemaat supaya kau pahami. Firman itu perkataan. Firman itu ucapan Allah sendiri. Yang menjadi manusia itu firman yang diucapkan oleh Allah itu sendiri. Itulah yang menjadi manusia, firman. Saya sedang berkata-kata. Seperti itu contohnya. Yang saya ucapkan itulah perkataan saya. Itulah pikiran saya. Itulah perasaan saya. Itulah hakikat diri saya. Saya tidak bisa membagi hidupku kepadamu, tapi saya bisa membagi perkataanku. Tuhan membagi dirinya lewat perkataannya yang menjelma menjadi manusia kepada kita. Jadi firman itu sangat penting. Itulah sebabnya tiap minggu saya berusaha mengingatkan kita untuk ke rumah Tuhan, supaya kita bisa menerima bagian dari hidupnya Allah itu melalui firman. Kita sudah menerima dia melalui keselamatan oleh iman kepada Kristus. Tapi kita perlu firman setiap minggu, setiap hari, agar kita bisa menikmati hidupnya Kristus melalui firman-Nya. Kenaikan Yesus sangat penting bagi gereja. Ini beberapa makna dari kenaikan itu. Yang pertama, Alkitab berkata untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah
gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah semua selesai, Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada, supaya kita juga berada di sana. Itulah salah satu makna kenaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikanlah saya mengatakannya. Di dalam dunia bukan tempat kekal. Kita hanya mampir di sini sementara 70 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi hanya sebatas itu. Kita akan berada bersama Yesus besok di surga. Itulah tempat kita yang kekal. Itulah tempat yang bahagia itu, yang dimana tidak ada air mata. Fokuskan hatimu, imanmu, pikiranmu tentang itu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Ini hanya sementara saja. Yesus tidak mau kita ada di sini selama-lamanya. Yesus mau datang lagi. Itulah kedatangan yang kedua kali. Dia pasti jemput kita. Dia pasti jemput salehnya ke surga. Hiburan yang kekal di dalam hati semua orang percaya adalah karena ada surga. Kalau fokus kita hanya supaya diberkati di dalam dunia, kita keliru. Kalau Tuhan memberkati kita di dalam dunia dan Dia berjanji tentang itu, hanya untuk menolong kita punya sarana mengikut Dia untuk lebih baik melayani Tuhan. Berkat di dalam dunia itu hanya sarana memperlengkapi kita untuk efektif melayani dan mengikut Kristus. Tujuan utama kita bukan soal punya uang, bukan soal punya kesehatan, bukan itu. Tujuan hidup kita surga. Itulah sebabnya semua orang beragama, mereka berharap melalui agama-agama yang mereka ikuti, mereka masuk surga. Saya harus ingatkan Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus. Pegang itu sebagai ayat emas. Itu yang membedakan Yesus dengan nabi-nabinya. Mulai dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir pun itu bedanya. Jalannya hanya Yesus. Mereka hanya pemberitahu jalan itu. Mereka hanya menjadi pemberitahu Yesus jalan kepada keselamatan. Tugas kami memberitakan, tapi kami tidak ada seorang pun yang menjadi jalan keselamatan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Syukur Tuhan sudah memberitahu
tahu jauh hari, supaya kita tidak salah pilih jalan itu. Di dalam dunia saja ada istilah jalan utama, ada jalan alternatif. Itu di dalam kemanusiaan saja. Dan itulah yang banyak dibicarakan banyak orang. Ada jalan yang lurus yang disebut Yesus Kristus Tuhan. Tapi orang masih membicarakan jalan alternatif lain. Itulah yang sedang hendak diluruskan Yesus melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya. Tapi ada banyak orang masih mengeraskan hati. Mereka sudah baca, mereka sudah tahu lewat Alkitab. Karena ada banyak orang membaca Alkitab dengan tekun sekalipun mereka belum percaya Yesus. Jangan heran, banyak orang belajar eskatologi di mana-mana. Di ruang-ruang ibadah yang lain selain di gereja, pelajaran eskatologi dipelajari dengan bertekun. Tetapi masalahnya satu, eskatologi di luar gereja dipelajari untuk menemukan sisi negatifnya. Eskatologi dipelajari dalam ruang-ruang Kristen untuk mengetahui kebenarannya yang sejati. Pelajaran tentang Yesus ada di mana-mana, di berbagai tempat, di berbagai kepercayaan. Mereka berusaha mempelajari Kristus Yesus, tetapi sudut pandangnya yang berbeda. Mereka mempelajari untuk menemukan sisi negatifnya, sisi buruknya, sehingga mereka bisa mempropagandakan tentang Yesus dari sisi yang buruk. Mereka pikir mereka akan berhasil. Yesus sendirilah kebenaran itu. Dia akan menyatakan dirinya sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya kasih contoh. Emas murni mau dilemparkan ke lumpur, ke sampah, ke tempat yang buruk, emas itu tetap emas. Dia akan menyatakan dirinya tanpa dijelaskan orang bahwa dia adalah emas. Kalau kita melemparkan emas murni di semak-semak, di sampah, di lumpur, dan kalau orang menemukannya tanpa harus ada penjelasan, emas itu sendiri membuktikan dirinya adalah emas. Sama dengan Yesus. Ini hanya perumpamaan. Yesus mau dijelaskan dengan bahasa yang buruk, dengan menghina, dengan merendahkan. Yesus sendiri akan menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Sebab dia datang bukan hanya untuk kita saja. Dia datang untuk dunia. Dia datang untuk semua umat manusia. Maka kebenaran tentang Yesus tidak perlu dijelaskan oleh siapapun. Maka dia akan menjelaskan dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menjelaskan ini semua untuk meneguhkan kepada hatimu. Jangan ragukan Yesus Juru Selamat. Bersungguh-sungguhlah mengenal dia lebih dalam. Jangan sekedar percaya, jangan sekedar percaya, tapi dalami supaya lebih mengenal dia secara pribadi. Baca firman-Nya, ikuti
jalan-jalan hidupnya. Itulah salah satu makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, makna dari Yesus naik ke surga adalah untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi kita. Roma 8. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terjemahan baru menggunakan istilah pembela, tapi saya akan baca terjemahan lain. Siapa yang akan menghakiminya? Tidak ada. Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. Tetapi itu belum semuanya. Yesus telah mati bagi kita, tetapi itu belum selesai. Hanya mati saja. Harus bangkit, harus naik ke surga. Yesus telah mati bagi kita, tetapi itu belum semuanya. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di kelahiran, tidak berhenti di kematian, tetapi dia harus bangkit, dia harus naik ke surga. Bahkan dia juga telah bangkit, dengar, dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat. Katakan amin. Sekarang dia duduk di tempat yang paling terhormat. Setelah kenaikannya, dia duduk di tempat yang paling terhormat di surga, memohon bagi kita. Itu penjelasan Alkitab. Makna yang kedua, Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pemohon, menjadi pendoa, menjadi pembela bagi kita semua. Itu penting. Kenapa Yesus harus berdoa bagi kita? Hidup di dalam dunia tidak mudah. Beliau tahu hidup di dalam dunia ini adalah perjuangan, peperangan rohani. Ada banyak musuh yang menghalangi perjalanan kita sampai ke surga. Banyak godaan, banyak kesulitan, ada air mata. Maka dia perlu menolong kita, mendoakan kita, supaya kita setia sampai akhir. Kalau Tuhan tidak mendoakan kita, kita tidak akan berdaya. Kita tidak cukup kuat menjalani kehidupan ini. Kepada anak-anak saya selalu bilang begini: bersyukur dan ikut Tuhan. Jangan pernah tidak setia. Yang kedua, bersyukur. Saya bilang, kamu punya orang tua di belakangmu yang selalu berdoa untuk kalian semua. Ini gambaran. Anak-anak saya kami doakan tiap hari. Kami menjadi pembela, pendoa bagi mereka di hadapan Bapa di dalam surga. Lebih mulia lagi kekristenan itu sesungguhnya kalau anak-anak orang tuanya mendoakannya, kita Kristus mendoakannya setiap waktu. Mau kurang apa lagi menjadi seorang Kristen? Yesus tidak berdoa dari bumi kepada Bapa di surga, tapi duduk di sebelah kanannya untuk selalu bermohon bagi kita semua. Kalau istilah politiknya, dulu ada istilah
pembisik. Kristus menjadi pembisik bagi kita kepada Bapa di sorga. Yesus duduk di sebelah kanannya. Pikir sebentar. Setiap detik, setiap saat Yesus bisa mengatakan sesuatu bagi kita kepada Bapa. Bukan setiap hari, setiap menit, setiap waktu beliau bisa bermohon bagi kita kepada Bapa di dalam surga. Saya sama seperti saudara, hidup di dalam tubuh manusiawi. Kemarin pagi waktu saya sedang olahraga pagi di lapangan baturan, terbersit seperti di hati saya, kenapa Tuhan begitu lama Engkau menjawab doaku? Seperti itu, perasaan itu keluar dari hati saya. Kenapa Tuhan begitu lama Engkau menjawab doaku? Lalu tiba-tiba sementara saya mengelilingi lapangan itu, tiba-tiba ada seperti perkataan muncul ke pikiran saya, ke hati saya. Seperti ini, waktu Engkau belum tahu berdoa kepada saya, waktu Engkau belum tahu apa-apa kepada saya sudah bekerja untuk Engkau. Saya sudah menyelamatkan Engkau. Saya sudah menolong Engkau. Bagaimana sekarang kau meragukan kasihku, pertolonganku, perhatianku kepadamu? Itu yang Tuhan tahu. Waktu engkau belum tahu berdoa kepada saya, waktu engkau belum tahu percaya kepada saya, waktu engkau belum tahu apa-apa tentang saya sudah bekerja jauh sebelum kau tahu tentang itu. Apalagi sekarang, bagaimana mungkin mataku tidak melihat, telingaku tidak mendengar doamu? Saya tiba-tiba disadarkan tentang itu. Akhirnya saya minta ampun. Saya mohon ampun. Tuhan, ampuni saya keliru. Saya seperti meragukan. Tuhan, mohon maaf Tuhan. Jadi saya hanya mau berkata, kemanusiaan seperti itu bisa terjadi. Saya juga mengalaminya, karena saya juga mau lebih cepat doaku dijawab. Saya mau juga setiap detik aku bermohon, Tuhan kiranya mengabulkannya. Tetapi Tuhan lebih bijaksana daripada kita. Bukan hanya kau yang berdoa atas dirimu. Tuhan duduk di sebelah kanan bermohon bagi kita, tentang kita, keperluan kita, keamanan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita dengan doa Bapa kami. Lakukan itu, jalankan itu, kau akan berbahagia karena Tuhan berdoa dan mengajari engkau dan saya berdoa. Setiap hari kau harus menaruh di pikiranmu, Yesusmu berdoa untukmu. Maka kekristenan tidak perlu dibela oleh pengikutnya. Kekristenan tidak perlu dibela. Alkitab tidak perlu dibela. Mau Alkitab dibakar, mau Alkitab diinjak-injak, bukan itu fokus kita. Fokus kita, Dia yang hidup, pemilik segala kekuasaan di sorga dan di bumi. Kalau Alkitab dibakar
seluruhnya di muka bumi. Tuhan sendiri bisa menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Itu terbukti dari 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu ditulis Allah sendiri dengan jari-jarinya. Jadi kekristenan nggak perlu dibela seperti iman yang lain. Orang yang dibela itu artinya lemah. Kekristenan itu tidak lemah. Sejarah membuktikan kekristenan berusaha dilenyapkan tidak akan bisa, karena kekristenan itu adalah perwujudan dari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhanmu duduk di sorga setelah kenaikannya sampai hari ini. 2000 tahun yang lalu sudah dimulainya sebelum kita tahu tentang segala sesuatu tentang Tuhan. 2000 tahun yang lalu kita belum apa-apa, tapi Dia sudah di sana. Dan baca di dalam Yohanes 17 ada doa Tuhan Yesus yang menarik di hati saya. Dia berkata begini, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi aku berdoa sebanyak yang terpanggil ke dalam kerajaan Allah. Artinya sebelum kita ada, Tuhan sudah mendoakan kita. Kurang ajaib apa kekristenan itu? Baca di Yohanes 17. Yesus berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya murid-murid yang sudah ada pada waktu itu. Tetapi sebanyak orang yang terpanggil. Artinya kita bahkan masih akan terus berdoa bagi orang yang masih jauh. Karunia Tuhan juga bukan hanya untuk murid-muridnya. Kisah para Rasul pasal 2. Tuhan menjanjikan anugerah bagi sejauh. Maka saya punya kebiasaan mendoakan jemaat Bukit Sion begini. Tuhan, aku berdoa buat jemaat Bukit Sion yang sudah ada, bahkan yang masih akan datang. Saya meniru doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Begitulah kekristenan itu. Apa yang menjadikan kita menjadi tidak bersemangat, menjadi bimbang, menjadi lemah, itu tidak membuat kita makin baik. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Kekristenan ini bukan soal hidup di dunia, tetapi ini sampai kepada kekekalan. Yesus berdoa buat kita semua. Yang ketiga, kebenaran di dalam kenaikan Yesus ke surga untuk mengutus rohnya kepada kita semua. Yohanes 16. Tetapi sebenarnya baik bagi kalian. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi sebenarnya baik bagi kalian kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, ia akan datang. Sebab aku akan mengutus dia kepada kalian. Roh Kudus harus datang. Satu-satunya jalannya Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus datang. Kita perlu Roh Kudus. Nanti malam kita akan mulai doa 10 malam. Saya sudah siapkan khotbah saya untuk nanti malam. Ada pertanyaan, mengapa harus penuh Roh Kudus? Mengapa harus menerima Roh Kudus? Sebab ada pandangan-pandangan lain
tentang itu. Mengapa harus? Nanti malam saya menjelaskannya. Jam 7 malam. Saya berharap tidak separuh, tidak sebagian jemaat ini hadir. Jangan dianggap itu ibadah rutinitas seperti tahunan biasa. Kita perlu hadir mulai nanti malam. Dan kita akan mulai berpuasa mulai besok. Menyertai doa-doa kita setiap malam sampai minggu depan hari Sabtunya, dan minggu tanggal 5 kita akan merayakan Pentakostalnya. Tolong ini menjadi perhatian. Kita semua akan berdoa. Jangan dianggap ini pilihan. Seharusnya ini kewajiban. Kenapa? Ini perintah Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji dari tempat Maha Tinggi. Yesus tidak hanya berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Tapi dia berkata, waktu dia belum naik, hari terakhir dikenaikannya, dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu kebiasaan Yesus. Dia makan bersama-sama murid-muridnya. Lalu dia berkata, dengar ya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji dari tempat Maha Tinggi. Lalu Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Murid-murid kembali ke Yerusalem. Tidak ada seorang pun yang pulang ke rumahnya mengerjakan kesibukannya. Semua bersama-sama perempuan juga. Dari Bukit Zaitun tidak ada yang pulang, tidak ada yang mampir untuk melakukan kesibukannya. Semua mereka kumpul di Yerusalem. Saya tidak tahu pasti ruangan itu, tetapi waktu saya ke sana, mereka bersaksi, inilah ruangan yang dipakai waktu mereka berdoa 10 hari. Disinilah Roh Kudus dicurahkan pertama kali pada hari Pentakostal. Sebenarnya mulai sekarang kita tidak harus pulang ke rumah kita masing-masing. Kita harus berkumpul di sini menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus harus datang. Mengapa? Karena kalau Roh Kudus tidak datang, kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Karena Yesus hanya bisa berada di Timur Tengah. Dan mungkin dia bisa ke Indonesia. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau Yesus tidak naik ke surga, janji penyertaan Yesus tidak bisa terbukti bagi segala bangsa. Karena secara jasmania beliau pasti ada di Israel. Karena beliau adalah seorang Yahudi, keturunan Yehuda, keturunan Daud. Pasti dia akan tinggal di sana. Dan tidak mungkin bisa datang berlibur ke Indonesia. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itulah sebabnya orang-orang Israel tidak mungkin datang ke Indonesia. Yesus naik ke surga, Roh Kudus harus turun supaya janji penyertaannya dapat kita rasakan secara jelas. Bersyukur. Nanti malam tolong jangan seorang pun yang tidak datang. Kita akan memulai doa 10 malam. Saya akan menjelaskan kepadamu yang pertama di malam pertama nanti malam. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Mengapa harus penuh Roh Kudus? Kenapa Yesus harus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Ada apa?
yang Yesus mau. Saudara-saudara, ini perintah, ini bukan anjuran. Kalau mau pulang-pulang, kalau tidak ke Yerusalem saja. Bukan begitu. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji dari tempat maha tinggi kau terima. Mereka berdoa 1 hari, belum datang. Mereka berdoa 2 hari, belum diberi. Mereka berdoa 3 hari. Dan tidak ada seorang pun yang protes, mengajukan interupsi kepada para rasul. Berkata, kita sudah ada di sini seminggu, bagaimana ini tidak ada? Mereka bertekun, kata Alkitab, sehati, bertekun, sehati, sepakat, menanti sampai tiba waktu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran. Tuhan yang suruh tunggu di Yerusalem. Saya juga berpikir, kenapa mesti 10 hari? Kenapa tidak di hari kedua saja Yesus memberikan rohnya? Tapi itulah Kristus. Ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang kita tidak tahu. Tetapi yang kita harus tahu, kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus taat kepada firman-Nya. Pemuda-pemudi, nanti malam jam 7 doa kita akan mulai. Saya telah mendengar kesaksian di tahun-tahun yang lalu, doa 10 malam membawa mujizat ke beberapa orang. Mereka sudah membuktikan doa mendatangkan kuasa Tuhan. Saya harap kita semua dapat menaruh penghargaan yang mahal kepada firman ini. Nanti malam jangan lupa dimulainya doa 10 malam. Kita akan mohon anugerah Tuhan. Kita akan merendahkan diri di kaki Tuhan dan berseru, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kita mau turut firman Tuhan. Kita mau menghargai kehendak Tuhan. Kumpul, berdoa, mencari wajah Tuhan. Inilah tujuan kenaikan Yesus. Untuk kita bisa menerima janji pemberian Roh Kudus-Nya. Saya ulangi, saya mohon dengan segala hormat mewakili Kristus secara jasmani. Saya berdiri di sini mewakili Kristus secara jasmani. Nanti malam kita kumpul lagi jam 7. Kita mau berdoa, merendahkan diri di hadirat Tuhan, memohon anugerahnya yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan menjadikan engkau menjadi anak-anaknya yang sejati. Tuhan membuat engkau berkemenangan. Tuhan mendengarkan doa-doamu. Amin.